Ibu Nurul. Ini berkegiatan apa sore hari ini, Bu? Ini lagi bikin bunga tulip dari perca. Ada gantungan kunci buat tas itu dari perca. Terus ada nyulam untuk di kerudung itu juga bahannya dari perca. Terus sama ini hand buket juga bahan dasarnya itu juga dari perca kain. Kegiatan ini sudah berapa lama, Bu, berjalan? Kurang lebih kita semua ini berkegiatan 5 tahun. Sudah 5 tahun ya? Iya. Dan ini yang berkegiatan ataukah dari warga sini aja atau ini secara perorangan, Bu? Ini berkelompok, kebetulan memang warga di sekitar sini aja. Ini di RT 3 ya? RT 3 RW 10. RT 3 RW 10. Nah, kegiatan ini apakah setiap hari seperti ini atau bagaimana? Kalau kita tahu. Enggak juga, kalau kebetulan kita lagi ada pesanan agak banyak, daripada kita ngerjain di rumah satu persatu, kita ngumpul. Terus kalau ada model yang baru gitu, kita baru ngumpul. Untuk tiap harinya kita ngerjakan di rumah kita masing-masing. Dari awal, modal awalnya dari mana, Bu, dulu pertama kali ini? Modal awalnya enggak banyak sih, dari limbah kita ngumpulin, minta perca kain dari penjahit ke penjahit. Yang punya ide pertama kali untuk membuat kerajinan perca ini siapa, Ibu? Kita ibu-ibu semua. Semua ya. Ya. Apakah hasil kerajinan ini nantinya juga dijual ke umum atau untuk koleksi pribadi atau gimana? Sementara ini di samping awalnya untuk koleksi pribadi ya, terus sudah menjual ke beberapa, tapi ya masih belum maksimal untuk pemasarannya, Mas. Kalau penjualannya sendiri biasanya ke mana, Bu? Itu dari Gedung Tular aja ya, dari namanya Gedung Tular itu dari teman ke teman, terus habis gitu dari WA ke WA, dari ibu-ibu gitu aja masih ada. Pernah ikut pameran? Pernah. Di mana kalau boleh tahu pameran? Pamerannya masih seputaran lokal aja ya. Kebetulan di sini kan sudah ada beberapa UKM di Arjowinangun. Itu kita pernah ikut. Kita untuk kebetulan waktu itu kan memang kayak stand barang itu kan memang dilombakan. Kita meraih juara 2, Mas. Juara 2 se-Arjowinangun, sekelurahan Arjowinangun. untuk kategori ini kerajinan. Iya. Terus di samping itu kita karena sudah meraih juara 2, akhirnya sama Kecamatan Kedung Kandang kita diberi stand di Kartini, Gedung Kartini. Enggak, ini sampai sekarang, Ibu? Sekarang karena pandemi itu belum ada untuk pameran. Oke. Kedepannya harapan dari kelompok ini terkait kegiatan kreasi perca ini seperti apa? Kedepannya yang pasti namanya kita itu bikin kayak gini, harapannya kan kita nggak dipakai sendiri ya. Kita paling nggak maunya kan ya kita punya hasil yang lebih lah, nggak cuman sekedar bikin kayak gini, enggak. Cuman sama pemasarannya masih kurang maksimal. Sama ini juga terkait dengan dana, kita kan pres-presan. Masalahnya dananya itu masih kita dari limbah kain, sama terus patungan dari ibu-ibu semua. Terkait dengan pemasaran, pengennya pemasarannya yang seperti apa kalau boleh tahu? Pemasarannya pinginnya ya yang maksimal, yang paling enggak cuman lokal aja lah, Mas, kayak gitu. Paling enggak kita bisa menikmati hasilnya juga yang maksimal, enggak sekedar cuman ibu-ibu rumahan yang cuman bikin dari rumah ke rumah, enggak kayak gitu. Kalau kreasinya sendiri sudah yang diciptakan kreasi apa aja, Bu? Kalau mungkin bisa sambil ditunjukkan. Yang pertama kita kan bunga tulip ya. Bunga tulip itu juga banyak untuk gantungan kunci kayak gini, bunga tulip itu pajangan di meja, tapi juga dia bisa untuk piece cushion untuk ibu-ibu naruh jarum biar nggak hilang, yang seperti ini. Terus habis gitu kalau yang gantungan kunci dia kan secara otomatis untuk di tas,
seperti ini. Terus habis gitu kita juga ngikutin biar hitungannya nggak monoton itu aja kayak gini. Ini gantung maaf ini pensil buat anak-anak sekolah juga masih tetap di bunga tulip juga. Terus habis gitu merambah yang lebih sulit lagi, ini kan kaktus. Ini juga dari perca bahannya. Ya, kayak karena kita untuk bunga pot dan lain-lainnya ganti sudah, kita merambah ke bantal kursi. Bantal kursi juga tetap dari perca seperti ini. Jadi dia ada variasi sulam benang, tapi juga masih tetap ada percanya. Terus ini juga bisa untuk ulang tahun atau hadiah, bisa dikasih nama kayak gitu. Untuk pemasarannya apakah sudah ada melalui online, Bu? Melalui online sih kita belum ada kayak yang Instagram khusus untuk kampung perca, belum. Tapi ya itu tadi, jadi dari ibu-ibu itu mesti kan punya grup masing-masing, masih seputar itu, masih lokal aja ya. Baik. Terakhir mungkin harapannya kepada pemerintah dari kelompok UMKM ini apa, Ibu? Harapan saya yang paling gampang itu sebenarnya kan dari lurah setempat ya. Lurah setempat paling nggak bisa mempromosikan kita, nggak harus pakai kita mbak-mbak kayak gitu, nggak, cuman paling nggak tamunya diarahkan ke Kampung Perca dengan alamat RT 3 RW 10 Kelurahan Arjowinangun. Kita ini kan sudah punya semangat ya, jadi ibu-ibunya nggak cuman di rumah kayak gitu, tapi paling nggak bisa menghasilkannya itu nggak cuman yang kecil, bisa paling nggak besar. Terus kita juga yang sebenarnya itu butuh untuk alat yang bukan manual kayak mesin jahit seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.